semuanya, selamat datang di video tutorial ABS FMI versi 20. Pada video kali ini, kami akan membahas secara lengkap bagaimana cara menggunakan ABS FMI versi 20 untuk pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Mulai dari tampilan awal aplikasi hingga proses penyusunan data dan pencatatan transaksi sesuai alur kerja perusahaan. Jadi, pastikan kalian mengikuti video ini sampai selesai agar tidak ada langkah yang terlewat. Langsung saja kita mulai. Setelah berhasil masuk ke halaman awal ABS FMI versi 20, langkah berikutnya adalah membuat data perusahaan baru. Pertama, buka aplikasi ABS FMI versi 20 dengan cara mengklik 2 kali ikon ABS FMI versi 20 pada desktop komputer. Setelah aplikasi terbuka, akan muncul jendela Welcome to ABS FMI. Karena kita akan membuat data perusahaan baru, pilih menu Create a New Company File. Selanjutnya, akan muncul jendela New Company File Assistant. Pada halaman Introduction, klik tombol Next untuk melanjutkan. Kemudian, kita masuk ke bagian Company Information. Pada tahapan ini, isi seluruh identitas perusahaan sesuai dengan data perusahaan dagang yang telah disediakan, seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, serta informasi lainnya. Setelah semua data terisi dengan benar, klik Next. Berikutnya adalah halaman Accounting Information. Pada bagian ini, kita akan menentukan periode pembukuan perusahaan. Pastikan data yang dimasukkan benar karena pengaturan ini sangat penting dan tidak dapat diubah setelah proses pembuatan data selesai. Isi informasi sebagai berikut. Current financial years diisi dengan tahun pembukuan yaitu 2026. Selanjutnya, last month of financial years dipilih Desember sebagai akhir periode pembukuan. Conversion months dipilih Januari sebagai awal periode pembukuan. Yang terakhir, number of accounting period dipilih 13 atau 13 periode akuntansi. Setelah semua pengaturan sudah sesuai, klik tombol Next. Selanjutnya, akan muncul halaman Please confirm your accounting information. Halaman ini berfungsi untuk memastikan kembali bahwa tahun pembukuan, bulan awal, bulan akhir, dan jumlah periode akuntansi sudah benar. Perlu diperhatikan, apabila sudah melanjutkan ke tahap berikutnya, pengaturan periode akuntansi tersebut tidak dapat diubah lagi. Oleh karena itu, pastikan seluruh data sudah sesuai. Jika sudah yakin benar, klik Next. Pada halaman Account List, pilih opsi pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS. Opsi ini digunakan agar kita dapat menggunakan daftar akun yang telah disediakan oleh ABSS sebagai dasar pencatatan akuntansi. Kemudian, klik Next. Berikutnya, masuk ke halaman Select Your Account List. Pada tahapan ini, pilih jenis usaha yang sesuai dengan perusahaan yang akan dibuat. Untuk Industry Classification, pilih jenis usaha yang sesuai dengan bidang perusahaan. Kemudian, pada Type of Business, pilih tipe perusahaan yang sesuai yaitu perusahaan dagang. Setelah selesai, klik Next. Selanjutnya akan muncul halaman Company File. Pada bagian ini, klik tombol Change untuk menentukan lokasi penyimpanan file pada perusahaan. Pilih folder penyimpanan yang diinginkan agar file mudah ditemukan nantinya. Setelah lokasi penyimpanan dipilih, klik Next. Jika seluruh proses telah dilakukan dengan benar, akan muncul halaman Congratulations yang menandakan bahwa pembuatan data perusahaan berhasil dilakukan. Terakhir, pada halaman Conclusion, klik tombol Comment Center untuk masuk ke menu utama ABS FMI versi 20. Sampai pada tahapan ini, data perusahaan dagang telah berhasil dibuat dan kita sudah berada di halaman utama ABS FMI versi 20. Pada tahapan berikutnya, kita akan mulai melakukan pengaturan serta proses pencatatan data perusahaan sesuai kebutuhan. Setelah data perusahaan berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan preference. Preferences digunakan untuk mengatur berbagai konfigurasi pada file perusahaan seperti pengaturan sistem, tampilan, penjualan, pembelian, hingga keamanan pengguna. Secara keseluruhan, menu preference terdiri dari 8 bagian yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Pada tutorial ini, kita akan melakukan berbagai pengaturan yang diperlukan sebelum mulai menginput transaksi. Pertama, pilih menu Setup, kemudian klik Preference. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengaktifkan fitur multi currency
Secara default, fitur ini belum aktif ketika pertama kali membuat file perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu mengaktifkannya secara manual. Pada tab Sistem, centang pilihan Ideal in Multi-Currents atau System-Wide. Setelah itu akan muncul kontak dialog konfirmasi, klik tombol OK. Jika berhasil, maka pada opsi Ideal in Multiple Currents System-Wide akan muncul tanda centang sebagai tanda bahwa filter multi-currents telah aktif. Selanjutnya, pindah ke tab Windows. Tab ini digunakan untuk mengatur tampilan pada lingkungan kerja ABSS, seperti tata letak jendela, simbol mata uang, serta beberapa pengaturan tampilan lainnya. Pada bagian ini, hilangkan tanda centang pada opsi Automatically Check Spelling in Text File Before Recording Transaction. Kemudian, lanjut ke tab Sales. Pada tab ini, centang opsi Word for Duplicate Invoice Number in Record Sales. Pengaturan ini berfungsi untuk memberikan peringatan apabila terdapat nama invoice penjualan yang sama, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya duplikasi data. Selanjutnya, klik tombol Terms untuk mengatur termin pembayaran. Masukkan data termin pembayaran sesuai dengan data perusahaan yang telah disediakan. Setelah seluruh data selesai diisi, klik tombol OK untuk menyimpan pengaturan. Selanjutnya, buka tab Security. Tab Security digunakan untuk mengatur pengguna atau user ID yang dapat mengakses file perusahaan. Klik tombol User IDs, kemudian pilih New untuk menambahkan pengguna baru. Masukkan user ID sesuai nama masing-masing pada kolom yang tersedia. Setelah selesai, klik tombol OK. User ID yang telah dibuat akan muncul pada daftar pengguna. Selanjutnya, keluar terlebih dahulu dari database ABSS, kemudian lakukan login kembali menggunakan user ID yang baru saja dibuat. Mengatur link akun mata uang IDR. Setelah seakun selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menghubungkan akun-akun tersebut melalui link akun. Peraturan ini diperlukan agar setiap transaksi yang dilakukan dapat secara otomatis menggunakan akun yang benar. Untuk mata uang rupiah IDR, buka menulis, kemudian pilih currencies, pilih mata uang rupiah atau lokal, lalu klik edit atau tanda panah di sebelah kiri. Selanjutnya sesuaikan link akun pada tab Raise Payable akun dan Payable akun sesuai data perusahaan. Mengatur link akun mata uang USD. Apabila perusahaan melakukan transaksi menggunakan mata uang USD, maka pengaturan link akun juga harus dilakukan. Dengan demikian, pengaturan data akun serta link akun untuk mata uang IDR, USD, dan SGD telah selesai dilakukan. Pada tahapan berikutnya, kita akan melanjutkan ke proses pengaturan data perusahaan yang lainnya sebelum dimulai melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya, pembuatan kode pajak. Setelah proses pengaturan data akun selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan kode pajak atau tax kode. Pada perusahaan PT Mode Kreasi Nusantara, kode pajak yang digunakan adalah PPN dengan deskripsi pajak pertambahan nilai dan tarif sebesar 11%. Ubah tax kode menjadi PPN, kemudian ubah description menjadi pajak pertambahan nilai, dan pastikan rate atau tarif pajak diisi sebesar 11%. Periksa kembali seluruh data yang telah diubah agar sesuai dengan ketentuan pajak perusahaan. Apabila semua data sudah benar, klik tombol OK untuk menyimpan perusahaan. Sampai pada tahap ini, pengaturan stek kode PPN yang telah berhasil dilakukan dan siap digunakan pada proses transaksi pembelian maupun penjualan di ABSS Premier versi 20. Selanjutnya, pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Setelah pengaturan stek kode selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Di dalam ABSS Premier, seluruh data individu maupun perusahaan yang akan dilibatkan dalam transaksi disimpan dalam card file. Dengan adanya data card file, proses transaksi penjualan, pembelian, maupun aktivitas lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah karena data sudah tersimpan di dalam sistem. Pada tutorial ini, kita akan menginput data customer, supplier, dan employee milik PT Mode Kreasi Nusantara.
Selanjutnya pembuatan data pelanggan atau customer. Setelah jendela card information terbuka, pada tab profil masukkan seluruh data pelanggan sesuai dengan data perusahaan yang telah disediakan, seperti kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya. Apabila seluruh data pada tab profil telah diisi semua, lanjut ke tab selling details. Pada bagian ini lengkapi informasi penjualan sesuai dengan ketentuan perusahaan seperti termin pembayaran, kode pajak, mata uang, serta informasi penjualan lainnya sesuai dengan data yang telah disediakan. Setelah semua data selesai diisi, simpan data pelanggan tersebut. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data customer berhasil dimasukkan ke dalam ABS Premier. Berikut merupakan hasil data pelanggan yang telah berhasil diinput ke dalam sistem. Selanjutnya, kita akan membuat data pemasok atau supplier. Masih pada menu card file, pilih card list, kemudian buka tab supplier. Klik tombol new untuk menambahkan data pemasok baru. Pada tab profile, masukkan seluruh informasi pemasok sesuai dengan data perusahaan yang telah disediakan. Setelah selesai, pilih tab buying details. Pada bagian ini, isi informasi pembelian sesuai kebutuhan perusahaan, seperti termin pembayaran, kode pajak atau mata uang transaksi, dan informasi pembelian lainnya. Apabila seluruh data sudah sesuai, simpan data tersebut. Lakukan langkah yang sama sehingga seluruh data supplier berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Berikut adalah hasil data supplier yang telah berhasil diinput pada ABSS Premier. Selanjutnya, kita akan menambahkan data employee atau karyawan. Pada menu card file, pilih card list, kemudian buka tab employee. Klik tombol new untuk membuat data karyawan baru. Selanjutnya, pada tab profile, isi seluruh informasi karyawan sesuai dengan data yang telah disediakan, seperti kode karyawan, nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pendukung lainnya. Setelah seluruh data selesai diinput, simpan data karyawan tersebut. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data karyawan berhasil dimasukkan ke dalam ABSS Premier. Berikut merupakan hasil data karyawan yang telah berhasil diinput ke dalam sistem. Sampai pada tahap ini, seluruh data pelanggan, pemasok, dan karyawan telah berhasil dibuat dan siap digunakan pada proses transaksi perusahaan di ABSS Premier V20. Setelah data master selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menginput account opening balance atau saldo awal akun sebagai dasar pencatatan transaksi pada periode berjalan. Pengisian saldo awal harus dilakukan dengan teliti agar laporan keuangan sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan diantaranya yang pertama, akun yang bersifat mengurangi akun lain, misalnya akumulasi penyusutan, potongan, retur, dan prive diinput dengan nilai negatif atau minus. Yang kedua, jika saldo akun tidak sesuai dengan saldo normalnya, maka nilainya juga diinput dalam bentuk negatif. Yang ketiga, saldo normal akun debit, aktiva dan beban, kredit, utang, modal, dan pendapatan. Yang keempat, jika total saldo debit dan kredit tidak seimbang, selisihnya akan masuk ke akun historical balancing. Setelah semua saldo awal selesai diinput, nilai historical balancing harus 0. Jika belum 0, berarti masih ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya kita mulai proses input saldo awal. Pada menu bar, pilih menu setup, kemudian pilih balances, lalu klik account opening balances. Setelah jendela account opening balances terbuka, masukkan nilai saldo awal masing-masing akun pada kolom opening balance sesuai dengan data neraca saldo yang telah disediakan. Pastikan seluruh nominal yang diinput sudah sesuai baik nilai maupun posisi debit kreditnya. Setelah seluruh saldo awal selesai dimasukkan, klik tombol Calculate Now. Fitur ini digunakan untuk menghitung secara otomatis saldo awal pada akun exchange yang berkaitan dengan transaksi mata uang asing. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Confirm Exchange Account Opening Balance. Klik tombol OK untuk menyetujui proses perhitungan saldo awal akun exchange. Setelah proses selesai, ABSS akan menampilkan hasil pengisian saldo awal pada jendela Account Opening Balances. Periksa kembali seluruh saldo yang telah diinput dan pastikan nilai historical balancing sudah menunjukkan angka 0. Jika sudah seimbang, berarti proses pencatatan saldo awal akun telah berhasil dilakukan. Sampai pada tahap ini, seluruh saldo awal
Sampai pada tahap ini, seluruh saldo awal akun perusahaan telah berhasil dimasukkan ke dalam ABSS Premier V20 dan siap digunakan untuk proses pencatatan transaksi pada periode berjalan. Selanjutnya, pencatatan saldo piutang. Setelah selesai menginput saldo awal akun, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan saldo awal piutang pelanggan. Saldo piutang merupakan rincian dari akun trade debtors yang sebelumnya telah diinput pada akun opening balance. Oleh karena itu, jumlah seluruh saldo piutang pelanggan harus sama dengan total saldo akun piutang yang telah dicatat sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara saldo piutang dengan saldo pada akun opening balance, maka data yang diinput perlu diperiksa kembali agar tetap seimbang. Untuk memulai menginput saldo piutang, pada menu bar pilih Setup, kemudian Balances, lalu klik Customer Balance. Setelah jendela Customer Balance terbuka, pilih currency atau mata uang yang sesuai dengan data pelanggan yang ada. Selanjutnya, pilih customer yang akan diberikan saldo awal piutang, kemudian klik tombol Add Cell untuk menambahkan data saldo piutang pelanggan tersebut. Pada jendela yang muncul, masukkan seluruh informasi saldo piutang sesuai dengan data yang telah disediakan, seperti nomor transaksi, tanggal, nilai piutang, serta informasi lainnya yang diperlukan. Setelah data selesai diisi, simpan transaksi tersebut. Selanjutnya, ulangi langkah yang sama untuk pelanggan berikutnya hingga seluruh saldo piutang berhasil diinput ke dalam sistem. Apabila seluruh data telah selesai dimasukkan dan tidak terdapat kesalahan, ABSS akan menampilkan pesan bahwa proses input saldo piutang telah berhasil dilakukan. Terakhir, periksa kembali daftar saldo piutang yang telah diinput untuk memastikan seluruh data sudah sesuai dengan data perusahaan. Sampai pada tahap ini, seluruh saldo awal piutang pelanggan telah berhasil dicatat pada ABSS Premier V20 dan totalnya telah dialokasikan sesuai dengan saldo akun trade debtors yang pada akun opening balance. Setelah selesai melakukan pencatatan saldo piutang, langkah berikutnya adalah menginput saldo awal hutang. Saldo awal hutang merupakan rincian dari akun trade creditor yang sebelumnya telah diinput pada akun opening balance. Oleh karena itu, total seluruh saldo hutang akan dialokasikan kepada masing-masing pemasok, harus sama dengan total saldo akun hutang pada akun opening balance. Apabila terdapat selisih antara saldo hutang dengan saldo akun trade creditors, maka data yang telah diinput perlu diperiksa kembali agar tidak terjadi ketidaksesuaian pada laporan keuangan. Untuk memulai menginput saldo hutang, pada menu bar pilih Setup, kemudian Balance, lalu klik Supplier Balance. Setelah jendela Supplier Balance terbuka, pilih currency atau mata uang yang sesuai dengan data supplier yang akan diinput. Selanjutnya, pilih supplier yang akan diberikan saldo awal hutang. Kemudian klik tombol Add Purchase untuk menambahkan data saldo hutang. Pada jendela yang muncul, masukkan seluruh informasi saldo hutang sesuai dengan data yang telah disediakan, seperti nomor transaksi, tanggal, nilai hutang, serta informasi lainnya yang diperlukan. Setelah seluruh data selesai diisi, simpan transaksi tersebut. Lakukan langkah yang sama untuk setiap supplier sehingga seluruh saldo hutang berhasil diinput ke dalam sistem. Apabila semua data telah selesai dimasukkan dan tidak terdapat kesalahan, ABSS akan menampilkan pesan bahwa proses pencatatan saldo hutang telah berhasil dilakukan. Terakhir, periksa kembali daftar saldo hutang yang telah diinput untuk memastikan seluruh data sudah sesuai dengan data perusahaan dan total nominalnya sama dengan saldo akun trade creditors pada akun opening balance. Sampai pada saat tahap ini, proses pencatatan saldo awal hutang telah selesai dilakukan dan data siap digunakan untuk proses transaksi pembelian pada periode berjalan. Setelah proses pencatatan saldo piutang dan saldo hutang selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan data persediaan barang. Data persediaan merupakan rincian dari akun persediaan barang dagang yang sebelumnya telah diinput pada akun opening balance. Oleh karena itu, total nilai persediaan yang dimasukkan harus sama dengan saldo akun persediaan pada akun opening balance agar data tetap seimbang. Tahap pertama adalah membuat data item persediaan. Pada command center, pilih modul inventory, kemudian klik item list dan pilih tombol new. Selanjutnya akan muncul jendela item information. Pada tab profile, masukkan identitas barang sesuai dengan data yang telah disediakan seperti kode barang, nama barang, satuan, serta informasi dasar lainnya. Setelah itu, buka tab buying details untuk mengisi informasi yang berkaitan dengan proses pembelian barang.
Kemudian lanjutkan ke tab Selling Details untuk mengisi informasi yang berkaitan dengan proses penjualan barang. Pastikan seluruh data telah diisi dengan benar, kemudian simpan data item tersebut. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data persediaan barang berhasil dimasukkan ke dalam ABSS Premier. Setelah proses pencatatan saldo piutang dan saldo hutang selesai, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan data persediaan barang. Data persediaan merupakan rincian dari akun persediaan barang dagang yang sebelumnya telah diinput pada akun opening balance. Oleh karena itu, total nilai persediaan yang dimasukkan harus sama dengan saldo akun persediaan pada akun opening balance agar data tetap seimbang. Tahap pertama adalah membuat data item persediaan. Pada Command Center, pilih modul inventory, kemudian klik item list dan pilih tombol new. Selanjutnya akan muncul jendela item information. Pada tab profile, masukkan identitas barang sesuai dengan data yang telah disediakan seperti kode barang, nama barang, satuan, serta informasi dasar lainnya. Setelah itu, buka tab Buying Details untuk mengisi informasi yang berkaitan dengan proses pembelian barang. Kemudian lanjutkan ke tab Selling Details untuk mengisi informasi yang berkaitan dengan proses penjualan barang. Pastikan seluruh data telah diisi dengan benar, kemudian simpan data item tersebut. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data persediaan barang berhasil dimasukkan ke dalam ABSS Premier. Setelah seluruh data barang selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menginput saldo awal persediaan. Pada Command Center, pilih modul Inventory, kemudian klik Count Inventory. Selanjutnya akan muncul jendela Count Inventory. Masukkan jumlah masing-masing barang pada kolom Counted sesuai data persediaan yang telah disediakan. Setelah seluruh jumlah barang selesai diisi, klik tombol Adjust Inventory. Selanjutnya, pada kolom Account, pilih akun persediaan yang sesuai. Sebelum transaksi disimpan, kita dapat memeriksa jurnal yang akan terbentuk secara otomatis. Caranya, tekan tombol Ctrl+R pada keyboard. Pastikan jurnal yang ditampilkan sudah sesuai dengan transaksi penyesuaian persediaan yang dilakukan. Apabila seluruh data dan jurnal sudah benar, klik tombol Record untuk menyimpan transaksi. Sampai pada tahap ini, seluruh data persediaan beserta opening balance inventory telah berhasil diinput ke dalam ABSS Premier V20. Dengan demikian, nilai total persediaan sudah sesuai dengan saldo akun persediaan pada akun opening balance. Sehingga perusahaan siap melanjutkan ke proses pencatatan transaksi berikutnya. Setelah seluruh data master dan saldo awal selesai dibuat, kita akan masuk ke tahap pencatatan transaksi menggunakan konsep multi-currency pada ABSS Premier V20. Pada perusahaan PT Mode Kreasi Nusantara, transaksi dilakukan menggunakan beberapa mata uang, yaitu rupiah, IDR, US dollar, USD, dan Singapore dollar, SGD. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa mata uang dan nilai tukar yang digunakan sudah sesuai dengan bukti transaksi. Sebelum mulai menginput transaksi, perlu diketahui bahwa transaksi pembelian dicatat melalui modul Purchases. Sedangkan transaksi penjualan dicatat melalui modul Sales. Selain itu, pembayaran hutang dan penerimaan piutang tidak disarankan menggunakan record journal entry, karena cara tersebut tidak akan mengurangi saldo kartu hutang maupun piutang. Oleh sebab itu, proses pelunasan harus dilakukan melalui menu Pay Bills atau Receive Payments, agar saldo pelanggan dan pemasok otomatis diperbarui oleh sistem. Transaksi pertama terjadi pada 3 Januari 2026. Perusahaan melakukan pembelian barang secara tunai atau cash on delivery kepada Asia Fashion Ltd menggunakan mata uang USD. Untuk mencatat transaksi ini, buka modul Purchases, kemudian pilih Enter Purchase. Pastikan jenis transaksi berada pada menu Bill, kemudian hilangkan centang pada teks inklusif. Selanjutnya, ubah tampilan layout menjadi item.
Masukkan seluruh data transaksi sesuai dengan bukti pembelian, kemudian pilih kategori sesuai ketentuan perusahaan. Apabila seluruh data telah sesuai, klik record untuk menyimpan transaksi. Untuk memastikan transaksi berhasil disimpan, buka purchase, kemudian transaction journal, pilih tab purchase, lalu sesuaikan rentang tanggal transaksinya. Selanjutnya, pada 5 Januari 2026, perusahaan melakukan pembelian barang secara kredit kepada PT Apparel Indonesia. Selanjutnya, menginput transaksi penjualan kredit dengan mata uang USD. Pada tanggal 10 Januari 2026, perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada Urban Wear USA menggunakan mata uang USD. Untuk tahapannya, pertama masuk ke sales, kemudian pilih enter sales, pilih menu invoice, hilangkan centang teks inklusif, kemudian ubah layout menjadi item, atur termin pembayaran menjadi net 10 after end of the month, masukkan seluruh data penjualan sesuai bukti transaksi. Setelah selesai, klik record. Selanjutnya, menginput pembayaran gaji karyawan dengan mata uang IDR. Pada tanggal 26 Januari 2026, perusahaan membayar gaji karyawan atas nama Rina Saputri sebesar 4 juta rupiah. Untuk tahapannya, masuk ke account, kemudian pilih record journal entry, lanjut masukkan data transaksi sesuai bukti pembayaran, periksa jurnal dengan menekan Ctrl R, kemudian klik record. Baik, saya Korea Nasana dengan NIM 63240597. Baik, yang pertama menampilkan jurnal. ABSS menyediakan persediaan fasilitas untuk melihat seluruh jurnal yang telah dicatat sebelumnya. Untuk menampilkan jurnal, pilih modul account, klik transaction journal. Pada jendela transaction journal, tersedia beberapa tab yang dapat digunakan sesuai jenis transaksi, yaitu general untuk jurnal umum, disbursement untuk jurnal pengeluaran kas, receipt untuk jurnal penerimaan kas, sales untuk jurnal penjualan, purchase untuk jurnal pembelian, inventory untuk jurnal persediaan, all untuk menampilkan seluruh transaksi. Selanjutnya, untuk periode transaksi pada kolom date form and date to, kemudian jurnal akan ditampilkan sesuai rentang tanggal yang dipilih. Lalu, selanjutnya ada pencetakan laporan. Setelah seluruh transaksi selesai dicatat, langkah berikutnya adalah mencetak laporan. Setelah seluruh transaksi selesai dicatat, langkah berikutnya adalah mencetak laporan pada Command Center, pilih Report, kemudian klik Account, pilih laporan Account Transaction, kemudian klik Customize, tentukan periode laporan mulai dari 1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026. Setelah itu, klik display untuk menampilkan laporan. Apabila laporan sudah sesuai, laporan dapat langsung dicetak menggunakan tombol print. Selain itu, laporan juga dapat dikirim berbagai format file seperti PDF melalui tombol Send to. Lalu selanjutnya menampilkan laporan laba rugi. Laporan pertama yang akan ditampilkan adalah laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan informasi mengenai pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, hingga laba rugi perusahaan selama periode tertentu. Untuk membukanya, pilih menu report, kemudian klik account, selanjutnya pilih income statement, klik customize, tentukan periode Januari 2026, kemudian klik display. Laporan laba rugi akan ditampilkan sesuai transaksi yang telah dicatat. Lalu selanjutnya menampilkan laporan arus kas. Laporan berikutnya adalah laporan arus kas yang menunjukkan seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk menampilkan, pilih menu report, kemudian buka tab banking, pilih statement of cash flow, pilih customize, tentukan periode Januari 2026, kemudian klik display. Laporan arus kas akan ditampilkan sesuai transaksi yang telah diinput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menginput data perusahaan jasa ke dalam aplikasi ABSS Premier. Tutorial ini dimulai dari pembuatan database perusahaan, mengatur awal sistem pembuatan data master, hingga pengisian saldo awal perusahaan.
Baik, langkah pertama adalah membuka aplikasi ABSS Premiere V20. Pada tampilan Welcome to ABSS Premiere, pilih Create a New Company File untuk membuat database perusahaan baru. Selanjutnya, isi informasi perusahaan pada bagian Company Information. Masukkan nama perusahaan, alamat, nomor telepon, email, dan data perusahaan lainnya sesuai dengan studi kasus. Apabila seluruh data telah terisi dengan benar, klik Lanjut. Selanjutnya, masuk ke bagian Accounting Information. Pada bagian ini, tentukan periode akuntansi perusahaan. Current financial year diisi tahun 2026, last month of financial year dipilih Desember, conversion month dipilih Januari, sedangkan number of accounting period dipilih 13. Selanjutnya akan muncul halaman konfirmasi. Periksa kembali tahun pembukuan, bulan awal, dan bulan akhir periode akuntansi. Jika sudah sesuai, klik Next. Selanjutnya, pilih jenis perusahaan. Pada industry classification, pilih service, kemudian pada type of business, pilih printer sesuai dengan jenis usaha pada studi kasus. Selanjutnya, tentukan lokasi penyimpanan file perusahaan dengan menekan tombol Change. Pilih folder penyimpanan yang Anda inginkan, kemudian klik Next. Setelah database selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan pengaturan preference. Pilih menu Setup, kemudian klik Preference. Pada tab Sistem, aktifkan pilihan Ideal in Multiple Currencies agar perusahaan dapat menggunakan lebih dari satu mata uang. Kemudian pindah ke tab Windows, hilangkan tanda centang pada pilihan Automatically Check Spelling Before Recording Transaction. Selanjutnya, buka tab Sales, aktifkan pilihan Warn for Duplicate Invoice Numbers, kemudian klik tombol Terms untuk membuat termin pembayaran. Masukkan termin 2/10, net 30, kemudian klik OK. Pada tab Purchase, aktifkan pilihan Warn for Duplicate Purchase Order Numbers. Selanjutnya, masuk ke tab Security. Klik User ID, kemudian pilih New, masukkan nama pengguna sesuai identitas masing-masing. Setelah selesai, klik OK, kemudian keluar dari database dan login kembali menggunakan User ID yang baru dibuat. Selanjutnya, kita akan membuat data mata uang. Buka menu List, kemudian pilih Currencies, ubah mata uang bawaan USD, nilai kurs sebesar Rp18.000, sedangkan SGD menjadi Rp14.000. Langkah berikutnya membuat daftar akun. Buka menu Account List, kemudian pilih New, masukkan nomor akun, nama akun, dan tipe akun. Untuk akun yang menggunakan mata uang asing, pilih mata uang pada tab Details, kemudian aktifkan tombol Use Currency. ABSS akan membuat akun exchange secara otomatis. Setelah akun exchange terbentuk, ubah tipe akun sesuai kebutuhan. Selanjutnya membuat kode pajak. Buka menu List, kemudian pilih teks kode. Edit kode pajak bawaan menjadi PPN dengan tarif 11%, kemudian pastikan juga tersedia kode non-taxable dengan tarif 0%. Selanjutnya, membuat data jobs. Masuk ke menu list, pilih jobs, kemudian klik new, masukkan kode job yaitu J dengan nama jasa, lalu klik OK. Selanjutnya, membuat kategoris. Masuk ke menu list, pilih kategoris, kemudian klik new, tambah kategori lokal dan overseas sesuai data perusahaan. Lalu klik OK. Berikutnya membuat price level. Masuk ke menu list, kemudian sesuaikan data price level sesuai kebutuhan perusahaan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita menginput data pelanggan. Buka menu card file, kemudian pilih card list, masuk ke tab customer, kemudian klik new, isi card type sebagai customer, designation pilih company, masukkan nama pelanggan, kode pelanggan, serta mata uang yang digunakan. Setelah itu, masuk ke tab selling detail. Pilih price level sesuai mata uang pelanggan, tax kode isi PPN, freight tax kode dipilih non-taxable. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data pelanggan selesai diinput. Langkah berikutnya memasukkan data supplier. Pilih tab supplier, kemudian klik new, masukkan nama supplier, kode supplier, dan mata uang yang digunakan. Pada tab buying details, pilih tax kode PPN dan freight tax kode non-taxable. Ulangi langkah yang sama hingga seluruh supplier selesai diinput. Lalu klik OK. Selanjutnya memasukkan data karyawan. Buka tab employee, kemudian klik new, masukkan nama karyawan, kode, dan mata uang yang digunakan. Lakukan langkah yang sama hingga seluruh data karyawan selesai. Lalu klik OK. Setelah seluruh data master selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menginput saldo awal akun. Pilih menu setup, kemudian klik balance, lalu account opening balance. Masukkan nominal saldo awal akun setiap akun sesuai neraca saldo perusahaan. Setelah semua saldo dimasukkan, klik tombol Calculate Now agar ABSS menghitung saldo akun exchange secara otomatis. Apabila muncul konfirmasi Exchange Account Opening Balance, klik OK.
Selanjutnya, menginput saldo piutang pelanggan. Pilih menu setup, kemudian balance, lalu klik customer balance, pilih mata uang sesuai pelanggan, pilih nama pelanggan, klik add sales, masukkan nomor invoice serta nilai piutang sesuai data saldo awal. Lakukan langkah yang sama untuk seluruh pelanggan hingga total saldo piutang sesuai dengan account opening balance. Lalu klik OK. Selanjutnya, menginput saldo hutang supplier. Pilih menu setup, kemudian balance, lalu klik supplier balance, pilih mata uang sesuai supplier, pilih nama supplier, klik add purchase, masukkan nomor tagihan dan nominal hutang sesuai data saldo awal. Pastikan total saldo hutang sama dengan nilai pada account opening balance. Selanjutnya adalah membuat daftar jasa yang akan dijual perusahaan. Masukkan seluruh kode jasa, nama, serta harga jual sesuai data pada studi kasus. Setelah seluruh data selesai diinput, maka proses pembuatan database dan data master perusahaan jasa pada ABSS Premier telah selesai. Baik, seluruh data master perusahaan telah selesai dibuat. Selanjutnya kita akan mulai mencatat transaksi perusahaan sesuai urutan tanggal. Dimulai dari tanggal 2 Januari 2026, perusahaan menerima pelunasan piutang dari PT Sinar Kreatif Indonesia atas saldo awal piutang dengan nomor akun INV 001 sebesar Rp2 juta yang diterima melalui Bank BCA. Untuk mencatat transaksi ini, pilih modul sales, kemudian receipt payment, pilih customer PT Sinar Kreatif Indonesia, masukkan data sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Untuk memastikan transaksi berhasil disimpan, buka Sales Transaction Journal, kemudian pilih tab Receipt. Pada tanggal 3 Januari 2026, perusahaan membeli perlengkapan sablon dari CV Tinta Jaya secara kredit dengan termin 2/10/N30, nomor purchase PB030101. Masuk ke modul purchase, pilih enter purchase, gunakan tipe bill, hilangkan centang tax inklusif, ubah layout menjadi item, kemudian masukkan data sesuai bukti transaksi sebelum disimpan, tekan Ctrl R untuk melihat jurnal lalu klik record. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari, perusahaan membeli perlengkapan kantor dari PT Media Cetak Indonesia secara tunai. Pilih modul banking, kemudian spend money, masukkan seluruh data transaksi sesuai bukti transaksi, periksa jurnal dengan Ctrl R, kemudian klik OK. Pada tanggal 5 Januari 2026, PT Kreatif Nusantara memesan jasa sablon DTF secara kredit dengan nomor faktur FJ050101. Masuk ke model sales, pilih enter sales, gunakan tipe invoice, hilangkan centang tax inklusif, ubah layout menjadi item, lalu input data transaksi sesuai bukti transaksi, dan klik OK. Pada tanggal 6 Januari 2026, perusahaan membayar beban listrik sebesar Rp750.000 melalui Bank BCA. Pilih modul account, kemudian record journal entry, masukkan jurnal sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 7 Januari 2026, perusahaan Singapura memesan jasa sablon Plastisol secara kredit dengan nomor faktur FJ070101. Masukkan ke modul sales, pilih enter sales, kemudian gunakan tipe invoice, ubah layout menjadi item, kemudian input transaksi sesuai bukti transaksi dan simpan dengan menekan record. Pada tanggal 8 Januari, perusahaan membayar beban internet sebesar Rp500.000 melalui Bank BCA. Pilih accounts, kemudian record journal entry, masukkan data sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 9 Januari, SMKN 1 Subang menggunakan jasa desain grafis secara tunai. Pilih sales, kemudian enter sales, gunakan menu invoice, ubah layout menjadi item, input data transaksi sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 10 Januari, perusahaan membeli bahan printing dari Asia Printing Supply Ltd secara kredit. Masuk ke modul purchase, pilih enter purchase, kemudian masukkan seluruh data transaksi sesuai bukti transaksi, dan klik record. Pada tanggal 11 Januari, perusahaan menerima pesanan jasa printing banner secara tunai dari pelanggan umum. Masuk ke modul sales, pilih enter sales, pilih customer umum, kemudian input data transaksi sesuai bukti transaksi dan klik record. Selanjutnya pada tanggal 12, perusahaan membeli bahan produksi dari Singapura Textile Pte Ltd secara tunai. Masuk ke modul purchase, pilih enter purchase, pilih supplier perusahaan Singapura, kemudian input data transaksi sesuai bukti transaksi dan klik record. Pada tanggal 13 Januari, Universitas Mandiri Bandung memesan jasa printing banner secara kredit. Pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih customer Universitas Mandiri Bandung, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 14 Januari, perusahaan membayar beban administrasi bank sebesar Rp150.000, pilih modul banking, kemudian spend money, masukkan data sesuai bukti transaksi, kemudian klik record. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari, perusahaan membayar sebagian utang kepada CV Tinta Jaya sebesar Rp2 juta melalui Bank BCA.
pilih modul purchase, kemudian pay bills, pilih supplier CV Tinta Jaya, pilih tagihan yang akan dibayar, kemudian klik record. Pada tanggal 16 Januari, perusahaan Singapura melunasi piutang sebesar 110 SGD dengan kurs pelunasan Rp 14.000 per SGD. Masuk ke modul sales, pilih receipt payment, pilih customer perusahaan Singapura, kemudian masukkan data pembayaran sesuai bukti transaksi dan klik record. Pada tanggal 17 Januari, CV Berkah Mandiri memesan jasa desain grafis secara kredit. Pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih customer CV Berkah Mandiri, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Selanjutnya, tanggal 18 Januari, perusahaan mengembalikan sebagian tinta sablon kepada CV Tinta Jaya karena tidak sesuai dengan pesanan. Masuk ke modul purchase, pilih enter purchase, pilih supplier CV Tinta Jaya, kemudian ubah purchase type menjadi debit note. Setelah itu, input data retur sesuai bukti transaksi dan klik record. Pada tanggal 19 Januari, PT Kreatif Nusantara mengajukan retur sebagai hasil sablon karena terjadi kesalahan desain. Pilih modul sales, kemudian enter sales, pilih customer PT Kreatif Nusantara, masukkan data retur sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada bagian ini terjadi pada tanggal 20 Januari 2026, perusahaan melunasi utang kepada Asia Printing Supply Ltd sebesar 555 USD dengan kurs pembayaran Rp 18.000 per USD. Pilih modul purchase, kemudian pay bills, pilih supplier Asia Printing Supply Ltd, masukkan data pembayaran sebagai bukti, kemudian klik record. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan membayar biaya transportasi operasional sebesar Rp650.000 untuk mencatat transaksi ini. Pilih modul banking, kemudian spend money, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 22 Januari, PT Kreatif Nusantara melunasi sisa piutang atas faktur FJ050101 sebesar Rp7.770.000 melalui Bank BCA. Pilih modul sales, kemudian receipt payment, pilih customer PT Kreatif Nusantara, masukkan data pembayaran sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Pada tanggal 23 Januari, perusahaan menerima pesanan sablon kaos dari pelanggan luar negeri secara tunai dengan nilai transaksi SGD400. Masuk ke modul sales, pilih enter sales, kemudian input data transaksi sesuai bukti transaksi, dan pastikan mata uang yang digunakan sudah sesuai. Setelah selesai, klik record. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari, perusahaan membayar beban sewa gedung sebesar Rp3 juta. Pilih modul banking, kemudian spend money, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, kemudian klik record. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan menerima pelunasan piutang saldo awal dari SMK 1 Subang sebesar Rp1.500.000 melalui Bank BCA. Masuk ke modul sales, pilih receipt payment, kemudian input data pembayaran sesuai bukti transaksi dan klik record. Pada tanggal 26 Januari, perusahaan membayar gaji karyawan bulan Januari sebesar Rp6 juta. Pilih modul banking, kemudian spend money, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, lalu simpan dengan menekan tombol record. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari, perusahaan menerima pesanan sablon seragam sekolah secara tunai. Pilih modul sales, kemudian enter sales, masukkan data transaksi sesuai bukti transaksi, kemudian klik record. Pada tanggal 28 Januari, pemilik mengambil dana perusahaan untuk keperluan pribadi atau PRIVE sebesar Rp2.500.000. Masukkan transaksi ini sesuai akun PRIVE yang telah dibuat pada daftar akun, kemudian simpan transaksi sesuai data pada bukti transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari, perusahaan membeli perlengkapan sablon tambahan secara tunai. Pilih modul sesuai untuk transaksi pembelian tunai, kemudian input seluruh data berdasarkan bukti transaksi dan klik record. Transaksi terakhir terjadi pada tanggal 30 Januari, yaitu CV Berkah Mandiri melunasi piutang atas faktur FJ170101 sebesar Rp2.220.000. Pilih modul sales, kemudian receipt payment, pilih customer CV Berkah Mandiri, masukkan data pembayaran sesuai bukti transaksi, lalu klik record. Setelah seluruh transaksi selesai diinput, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah backup database. Langkah pertama, pilih menu file, kemudian klik verify company file untuk memeriksa kondisi database. Apabila proses verifikasi selesai dan muncul informasi bahwa tidak terdapat kesalahan pada file, klik OK. Selanjutnya, pilih kembali menu file, kemudian klik backup. Pada jendela backup, pilih opsi backup all data dan do not check company file for errors. Kemudian klik continue. Selanjutnya, tentukan lokasi penyimpanan file backup, beri nama file jika diperlukan, lalu klik save.
Baik, setelah seluruh transaksi berhasil diinput ke dalam ABSS, langkah berikutnya adalah menampilkan laporan keuangan perusahaan. Laporan ini merupakan hasil akhir dari seluruh proses pencatatan transaksi yang telah dilakukan selama periode Januari 2026. Melalui laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan, mengevaluasi hasil operasional, serta memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar. Selanjutnya kita akan melihat laporan laba rugi. Pada laporan ini terlihat seluruh pendapatan jasa yang berhasil diperoleh perusahaan selama bulan Januari 2026. Kemudian diikuti dengan beban-beban operasional seperti beban listrik, beban internet, dan beban lainnya yang telah dicatat sebelumnya. Dari hasil tersebut, ABSS secara otomatis menghitung selisih antara total pendapatan dan total beban sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan selama periode 2026. Artinya, seluruh transaksi, pendapatan, dan pengeluaran yang telah kita input sebelumnya sudah berhasil diproses menjadi laporan laba rugi. Selanjutnya adalah account transaction. Pada laporan ini ditampilkan seluruh transaksi yang terjadi pada setiap akun selama bulan Januari 2026, mulai dari tanggal transaksi, nomor bukti transaksi, keterangan, nilai debit, nilai kredit, hingga saldo akhirnya. Melalui laporan ini, kita dapat melihat secara rinci setiap perubahan saldo akun, sehingga apabila terjadi kesalahan pencatatan, proses pengecekannya akan menjadi lebih mudah. Berikutnya adalah standard balance sheet atau laporan neraca. Laporan ini menampilkan posisi keuangan perusahaan setelah seluruh transaksi selesai dicatat. Di dalamnya terlihat jumlah aset seperti kas, bank, piutang usaha, dan perlengkapan. Kemudian terdapat kewajiban seperti utang usaha serta modal pemilik yang sudah disesuaikan dengan laba periode berjalan. Dengan laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada akhir bulan Januari 2026 secara keseluruhan. Selanjutnya adalah cash disbursement. Pada laporan ini ditampilkan seluruh transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas atau bank selama bulan Januari 2026. Misalnya, pembayaran utang kepada supplier, pembayaran beban listrik, beban internet, beban sewa, pembayaran gaji, hingga pengeluaran operasional lainnya. Laporan ini membantu perusahaan untuk mengetahui kemana saja kas perusahaan digunakan selama satu periode. Terakhir adalah cash receipt. Pada laporan ini ditampilkan seluruh transaksi yang menyebabkan penerimaan kas perusahaan seperti penerimaan pembayaran piutang dari pelanggan, penerimaan hasil penjualan jasa secara tunai maupun penerimaan kas lainnya. Melalui laporan ini kita dapat melihat seluruh sumber penerimaan kas perusahaan selama bulan Januari 2026 beserta jumlah uang yang diterima pada tiap transaksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penginputan data perusahaan jasa ke dalam ABSS Premier telah berhasil dilakukan dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang siap digunakan sebagai dasar evaluasi maupun pengambilan keputusan. Demikian penginputan data perusahaan jasa menggunakan ABSS Premier. Semoga langkah-langkah yang telah dijelaskan dapat memberikan pemahaman mengenai proses pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan secara terkomputerisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat membantu Anda memahami penggunaan ABSS Premier versi 20, khususnya dalam pengelolaan akuntansi perusahaan dagang dengan konsep multi currency. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya, dan terima kasih.